Terima kasih Anda masih di Inspirasi Sukses. Nah, Kang Evan tadi kan sudah diceritakan gitu ya kehidupan pernikahan, pengalamannya begitu ya, bahwa ada beberapa ruko yang diambil gitu ya, dan ruko, rumah, mobil, sama laptop. Semuanya itu karena hutangnya tadi ya. Iya, kecuali motor, karena motor saya umpetin pemirsa. Oke, tapi gimana nih apa namanya tabiat buruk utang itu memang apa ya? Jadi membuat kita itu apa ya, pusing sendiri gitu kan. Karena gini Mbak Marini, pemirsa semuanya, kehidupan ini yang kita inginkan apa sih kan ya, kebahagiaan, ketenangan hidup. Ya kan itu kan, nggak jauh-jauh lah. Tujuannya pun tenang untuk bahagia. Nah, tapi ketika kita punya cicilan, angsuran, apalagi yang kemudian kredit macet, yang saya alami adalah pengalaman juga ya kredit macet ya. Iya, saya hampir semua urusan itu pernah saya alami, dan tahu pemirsa, saya alami itu di bawah 20 tahun, gitu. Nah, saya dapatkan ada SMS masuk aja udah, gitu. Ada BBM zamannya pada waktu itu, BBM masuk aja, deg-degan gitu. Ada yang ngetok pintu aja, stres. Keluar rumah nggak berani, ngurung diri terus. Mengurung diri di kamar. Kenapa? Di rumah. Kenapa? Karena takut ketemu orang yang kita punya utang. Bahkan medsos nggak ada upload apapun. Karena upload dikit komennya yang lagi utang. Iya ya, apalagi komen punya ini baru misalnya ya, nggak enak ya. Apalagi mau pamer sesuatu yang baru kan. Iya, benar. Harus punya utang tuh pamer-pamer gitu kan, sosok pamer gitu. Iya, misalnya bukan pamer barang juga sih, misalnya jalan-jalan kemana. Iya, benar. Gimana utang lo belum dibayar nih, gitu-gitu. Pernah ada yang sampai mention terus di Twitter, dan itu stres luar biasa. Maksudnya apa ya? Pikiran kita tidak merdeka, pikiran kita jadi terfokus pada sesuatu yang sebenarnya ya Allah gitu, nggak perlu terjadi dalam hidup kita. Coba kalau kita lebih tenang, lebih melibatkan Allah. Makanya saya sekarang prinsipnya 4 untuk menghindari itu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, dan Allah saja. Mau punya usaha nih, nggak punya modal, minta sama Allah. Dulu saya nggak punya modal, nyari pemodal. Donatur begitu ya. Oh, bukan minta sama Allah ya? Iya, enggak, karena berpikir ya kalau mau usaha butuh modal ya cari modal. Gitu. Kalau sekarang minta sama Allah. Allahu Akbar. Tapi bingung nih usahanya apa. Kalau dulu saya nyari orang, bingung usahanya apa. Kalau sekarang nggak minta lagi sama Allah, Allah lagi. Ya Allah, saya bingung usahanya apa. Saya nggak punya kemampuan di bidang apa. Dapat jawaban ya? Allah kasih. Allah tiba-tiba datangkan orang, tiba-tiba lagi di mall lagi duduk, misalnya tiba-tiba ada yang duduk tukeran kartu nama. Dia chef makanan, yang akhirnya bisnis makanan. Waktu itu juga pernah ketika memberikan seminar, pesertanya ternyata juga orang yang akhirnya kemudian berbisnis dan sebagainya. Nah, kemudian bingung juga mulainya bisnis dari mana? Allah terus, gitu. Allah lagi terus. Dan terakhir ketika sudah dimulai semuanya Allah saja, jangan berharap pada apapun. Nah, kalau sudah seperti itu, memang sih nggak langsung shortcut tiba-tiba dapat miliaran, enggak gitu. Tapi mulai dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta itu akan Anda dapatkan, dan saya alami. Dan itu dari tempat yang tak pernah kita duga-duga. Jadi sudahlah, hindari berhutang karena akan menimbulkan tabiat hutang, betul ya? Iya, betul. Tabiat buruk hutang nih sangat bahaya. Buruk hutang. Iya. Tadi belum dijawab ya sama Pak Mirza, tabiat buruk hutang. Tadi saya angkat ke Kang Evan. Gimana? Tabiat buruk hutang tadi, kalau Kang Evan sendiri kan bilang, kalau ada handphone yang bergetar atau BBM yang bergetar aja tadi langsung deg-degan, takut, nggak mengurung diri. Gimana? Itu salah satu tabiat buruk utang yang kesekian, terhina di siang hari. Terhina di siang. Iya, tapi kita bahas dari nomor 1 dulu ya. Itu mungkin nomor 5 atau nomor sekian. Nomor 1 sebenarnya Mas Evan sudah sampaikan, kecanduan. Ketagihan, kecanduan. Awalnya mungkin kartu kredit, kemudian nambah jadi KPR, kemudian KTA, kemudian kredit ini itu, kecanduan. Dan kecanduan tuh hanya bisa berhenti 3 hal. Yang pertama, dia bangkrut. Bahkan dia tidak sanggup membayar walaupun hanya sekedar membayar bunganya. Yang kedua, dia mati dengan membawa utang-utangnya. Semoga kita tidak. Yang ketiga, dia sadar. Baik kesadaran dari luar, salah satunya ikut nonton acara TV-mu. Nah, maupun kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang berhenti utang gara-gara yang ketiga, bukan yang pertama dan kedua. Kan gitu ya. Itu yang pertama, tabiat buruk yang pertama adalah kecanduan. Yang kedua, tabiat buruk utang yaitu jumlahnya selalu bertambah. Contoh, dulu kita pernah punya kartu kredit, berapa plafonnya?
Ya minimal 4 juta lah ya. Sekarang 4 juta, 5 juta. bertambah atau berkurang? Bertambah pastinya. Nah, itu dia. Misalnya ASN pertama kali pinjam 2 juta 2 tahun. Selesai 2 tahun, apakah diam? Enggak, nambah lagi 10 juta 5 tahun dan seterusnya sampai pensiun. Betul ya? Itu di level pribadi. Bagaimana level pengusaha? Nambah terus nambah. Bagaimana di level negara? Wow. Coba, ada negara yang bangkrut gara-gara utang. Banyak. Masih ingat? Negeri yang terkenal penyelenggara Olimpiade kuno dan Olimpiade modern, Yunani. Sekarang sudah bangkrut, dikuasai oleh konsorsium asing, baik dari perbankan maupun dari negara-negara yang ngasih utang. Sudah tidak memiliki kedaulatan atas negerinya sendiri gara-gara utang, bangkrut. Itu negara. Negara gitu loh. Sekarang bagaimana dengan negara yang merupakan negara yang indah, ya negara yang kaya raya, tapi utangnya sekarang sudah 5.000 triliun lebih. Kenal nggak sama negara ini? Mungkin nggak kenal. Sebaiknya nggak kenal aja deh. Walaupun kita nggak ada utang Mas Edvan, tapi begitu anak kita lahir langsung Betul. ikut Menanggung. Iya, menanggung beban negara yang 5.000 triliun lebih. Ya negara kita. Dan bahkan katanya per orangnya itu Berapa ya? Besar ya? 17 juta ya? Apa 27 juta segitulah ya? Padahal saya 5.200. utang begitu ya, ternyata kan hutang negara, beban negara. Tapi saya jadi mikir lagi, gimana? itu di akhirat kita ditagih nggak ya? Karena Ya jadi beban orang utang yang kita. mengambil keputusan itulah. Masalahnya utangnya kan utang riba lagi. Iya. Itu ya di level negara. Kita doakan ya, Dan terus semoga kelak. berbunga ya. Terus berbunga. Semoga kelak Indonesia akan tobat ya dari utang gitu. Tapi Pak Mirza, ini kan kebanyakan ya yang menghutang tadi untuk cicilan lah atau mungkin KPR seperti itu kan biasanya ke bank ya. Kita nggak menunjuk bank manapun begitu ya, kita sebut saja bank gitu kan. Nah, apa ya? Mungkin ada yang sudah terlanjur gitu, misalnya ya sudah 24 cicilan gitu, 24 kali cicilan. Dia sudah melakukan 20 kali atau 12 kali lah cicilan gitu. Nah, untuk apa ya, istilahnya dia mau tobat gitu kan. Nah gimana nih, apakah dia lunasi saja atau gimana caranya Pak Mirza? Bismillahirrahmanirrahim, inilah moment of truth. Baik. Yang pertama, tobatan nasuha. Tobat, minta ampun pada Allah, berdoa. Nanti kalau orang yang ada di sini bisa dilanjutkan dengan sekolah tobat di rumah atau dimanapun. Kemudian hentikan langsung sumber utang itu, sumber utang riba itu. Yang mungkin dikatakan kartu kredit, sesungguhnya itu bukan kartu kredit. Kartu hutang, itu ya? adalah kartu utang. Bahkan saya pernah menyebut itu, mohon maaf, kartu setan. Karena setan itu mengajak kita miskin dan mengajak ke neraka. Kan gitu. Karena itu solusinya, detik ini juga mari sama-sama kita buktikan keimanan kita kepada Allah. Jadi jangan bergantung bahwa aduh nggak ada kartu kredit nih, nggak ada lagi nih meminjemin kita. Padahal kita harusnya bergantung sama Allah aja gitu ya, handphone ya. Siap untuk membuktikan keimanan pada Allah? Insya Allah. Baik, Mas Edvan. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, tapi belum selesai nih, Belum selesai, tapi nanti ya. Insya Allah. Di saat ini juga kan? Insya Allah. Baik. Ini segmen berikutnya ya. Segmen berikutnya. Kita masih ada waktu gitu ya. Lanjutkan dulu, tabiat buruk utang. Iya, dan tadi yang apa namanya di tengah jalan gitu ya, mau tobat tengah jalan. Nah, itu kan pasti ada prosesnya juga kan, misalnya pelunasannya itu seperti apa? Iya, betul. Pak Mirza ada solusinya? Tadi kan pertama tobat, kedua doa. Nah, kemudian yang ketiga, tinggalkan yang haram tadi yang saya bilang. Termasuk financial check up. Setelah tahu kita itu haram syubhat, kita tinggalkan. Nah, baru yang keempat, kita komunikasi dengan pihak kreditur. Jadi sebagai bukti bahwa kita itu bertobat, kita bertobat ya. Tapi di sisi lain kita juga harus membayar utang. Tapi ada namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Di mana ini kan satu sisi ada utang yang harus dibayar, sementara sisi lain ada juga riba yang haram dibayar. Nah, menurut fikih prioritas tadi atau fikih aulawiyat tadi, kita mendulukan dulu, yang lebih kita dahulukan adalah menghindari yang haram. Jadi kesimpulannya adalah bayar utangnya. Dalam hal ini adalah sisa utang pokok, tapi jangan bayar ribanya. Ingat ya, dalam komponen utang kita, komponen cicilan kita itu kan bukan hanya utang pokok kan? Tapi ada yang namanya, apa tuh namanya ya? Kok saya lupa. Pokoknya intinya adalah bunga. Nah, jadi kita bayar sisa utang pokok tapi jangan bayar bunganya. Nah, bagaimana prakteknya? Kita komunikasikan ke pihak kreditur. Dalam hal ini
abang, bank, atau leasing. Kita datangin mereka, bisa telepon, paling bagus datang langsung, kita bilang, kita sampaikan. Jadi kita buatlah narasi, tapi narasi ini bukan ngarang, Mas Edvan. Kita buat aja narasi bahwa kita sebelum kita ke sana kita buat narasi, boleh tertulis, boleh dalam pikiran kita bahwa saya begini, kemudian saya menyadari bahwa saya mengalami kesulitan dengan utang ini, dan kemudian apalagi saya belajar, saya mengikuti TV-mu, dengan mengikuti TV-mu ini kemudian saya dapat hidayah dari Allah, dan saya sadar bahwa perbuatan ini adalah perbuatan riba yang diharamkan Allah. Karena itu di sini saya mau bicara, di mana saya sampaikan sebagai orang yang bertanggung jawab, saya akan melunasi sisa utang. Tapi sebagai seorang hamba Allah yang ingin hijrah, saya nggak mau bayar ribanya. Oke, tapi itu memang bisa diproses begitu ya, sebagai pengalaman gitu Pak Amir Zaili, gimana? Dua kemungkinan. Yang saya alami sendiri. Istri utang di sebuah bank daerah di mana kami berasal di Sumatera Utara. Ya, utang dengan menggadaikan itu. Sertifikat rumah. Bukan sertifikat rumah, SK PNS. Oh. Ya, itu adalah pada waktu kami berada di zaman jahiliyah. Iya kan gitu. Nah, kemudian demi melunasin itu kita berdua diskusi, kita satukan frekuensi. Kadang-kadang kan suami istri ini nggak sesuai. Nah, jadi caranya biar frekuensi sesuai, kita doakan. Kemudian saya telah menjerumuskan dia dalam utang, saya minta maaf. Setelah saya minta ampun pada Allah, saya minta maaf pada dia. Dan kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti ini, apakah itu pengajian atau training, saya ajak dia ikut. Jadi dia, oh iya ya, ini bahaya. Kan gitu, walaupun memang berawal dari suaminya. Nah, kemudian setelah kita sadar, udah kita sepakat. Kita harus selesaikan ini, kita jual aset. Nah, aset yang paling gampang apa? Mobil. Jadi mobil kami satu-satunya kami relakan. Dengan kami jual mobil itu, kami punya cukup uang untuk melunasi utang. Jadi gini, cara melunasi utang itu secara tersirat disampaikan hadis Nabi. Mohon maaf, saya redaksinya agak sedikit lupa. Tapi intinya begini, kalau seseorang berniat untuk melunasi utang, maka Allah akan berikan kemudahan baginya untuk melunasi utang, walaupun utang itu sebesar gunung Uhud. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya, cara kita melunasi utang itu bukan dengan mencicil. Tapi lunasin langsung. Jadi kalau utang kita 50 juta, langsung bayar 50 juta, bukan cicil. Apalagi cicil pakai bunga. Itu nggak selesai-selesai nanti. Muter-muter aja Muter-muter, apalagi kalau ada 10 titik. Di sini 1 juta, di sini 2 juta, di sini 5 juta, cicil-cicil. Itu sampai mati pun bisa nggak lunas-lunas. Jadi tekniknya adalah, misalnya 10 titik nih. Lunasin satu-satu. Satu titik. Satu titik sampai nanti 10 titik akan lunas. Kira-kira seperti itu. Jadi istri saya kemudian dengan uang modal apa tadi? Modal jual mobil. Sisa utang pokok kami di bank tadi lebih kurang ya 50 juta. Dia hubungin bendaharanya di PNS tadi. Kemudian bendahara mengontak bank tadi. Kemudian setelah itu dia telepon. Hanya dengan telepon aja loh Evan, Mbak Marini. Bu, memang sekarang ada program. Ada program di bulan ini dan belum selesai. Bagi yang melunasi lunas itu boleh tanpa bayar bunga dan denda. Ternyata dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan Allah, di menit itu juga nelpon. Bahkan dia datang di detik terakhir tutup. Jadi dia datang itu, tutup kan bank biasa jam 3. Lebih kurang jam 3 dia juga berdatang. Gak apa-apa, saya kan baru pulang kerja ini. Saya baru bisa sampai sana jam 3, boleh? Gak apa-apa Bu. Lebih kurang jam 3 sampai, langsung tanda tangan. Bisa bayar sisa pokok utang lebih kurang 50 juta tadi. Tanpa bunga, tanpa denda. Insya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa sekali ceritanya, pengalamannya. Namun kita harus jeda dulu. Pemirsa TV-mu jangan kemana-mana. Setelah commercial break, Inspirasi Sukses akan kembali.